Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai. Selamat malam para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas bait terakhir daripada bab al-ibtida'u disertai dengan klarifikasi dari Alfiyah episode 83 dan 85 nanti akan diklarifikasi oleh Pak Yai. Baiklah, sebelum kepada pembahasan, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbaru sareng parantos ngahobaran para ulama nahwu sadaya an wahidin tina mubtada anu sahiji isnaini udua au bi aksaro atanapi ku anu langkung seueur kahum sarotun syu'ara'u ari contoh eta tetep sapertos lapas hum sarotun syu'ara'u hum ari itu kaum sarotun eta pirang-pirang golongan anu mulia syu'ara'u tur eta pirang-pirang ahli syair. Jadi pada kesempatan ini akan membahas wa ahbaru an wahidin misnaini. Mubtada yang satu, para ulama membolehkan mubtadanya bisa dua atau lebih dari dua. Contohnya hum sarotun su'aro. Hum mubtada, sarotun khobar yang ke satu, su'aro khobar yang kedua. Mubtadanya satu sok, khobarnya bisa dua atau lebih dari dua. Ganti contoh hum huwa nasirun sok. Huwa ari itu jalma, nasirun eta anu nulungan. Saberji eta khobarna. Huwa nasirun mana mubtada? Mana khobarna? Saberji. Enak doa. Huwa nasirun sok. Doribun. Saberji mubtadana? Mana? Sabaraha khobarna? Kahiji lapad, kadua atawa leuwih ti dua. Huwa nasirun sok. Doribun.
Fatihun. Sabaraha hobarna? Hiji naon? Nasirun. Sekali di huwa nasirun. Mana mubtada? Mana hobar? Sabaraha mubtadana? Hobarna? Sok hobarna dua. Huwa nasirun. Tilu. Huwa nasirun. Fatihun. Jadi mubtada na hiji sok. Khobarna bisa dua. Atawa leuwih ti dua. Huwa nasirun. Mana mubtada? Mana khobar? Sabaraha khobarna? Naon? Sok khobarna dua. Tilu leuwih ti dua. Opat khobarna sok. Opat. Hum sarotun sok. Hum jadi naon? Su'ara'u sok. Sabaraha hobarna? Kahiji sarotun. Dua pan ari hobar teh mengandung makna sifat. Sifat ge sarua bisa sawarhiji. Bisa lebih, bisa tilu, bisa opat sifat. Ar-Rahmanir Rahim sok. Sabaraha sifatna? Hiji Ar-Rahmani. Dua Ar-Rahim. Khobar teh mengandung makna sifat. Jadi sarua jeung sifat. Sifat bisa loba, khobar oge bisa loba. Mubtada na hiji sok. Khobarna bisa dua. Atawa leuwih ti dua. Sok contohan khobarna nu dua sekali deui. Huwa tilu sok tilu khobarna. Leuwih ti tilu opat sok. Sudah. Selanjutnya Bapak akan mengklarifikasi alfiah yang 83 dalam bait pertama kada ida malpi lukana hobaro aku sidasti maluhu munasoro. Bahwa yang ketiga khobar yang wajib diakhirkan adalah apabila membuat khobar dari jumlah pilihan. Contohnya kemarin Jaidun koma itu yang pertama bet setengah betnya. Jaidun ari ki Jaid koma eta anu geus nangtung itu Jaid. Mengapa harus diakhirkan? Sebab lapad koma adalah membuat khobar dari jumlah pilihan. Kalau dibalikan koma Jaidun yang asalnya jumlah pilihan, asalnya jumlah ismiyah jadi jumlah pilihan. Itu mah tidak diklarifikasi. Yang diklarifikasinya aukusida atau dimaksud naon istimaluhu ngagunakeun itu khobar munasorot teh eta anu diringkes jangjang anu diringkes atau anu dijadikeun masur aleh tah. Yang jadi masalah di dalam, kalau saya di dalam lebih setuju bukan mahsur tapi itu teh maksur gitu. Sebab kalau kalimah yang ada watul qasru
di dalam ilmu bayan atau ilmu balaghah disebut apa yang ada maksur dan maksur aleh, tidak ada mahsur. Tapi kalau Kang Bahrum menjelaskan guru bapak di Bantar Gedang, mahsur itu mengandung dua makna. Satu maksur yang ditentukan, yang kedua maksur aleh gitu. Jadi maksur, jadi tidak ada mahsur kalau di dalam ilmu balaghah. Karena di dalam qasru itu, maaf saya akan membahaskan dulu di dalam bab qasru. Apa yang disebut qasru di dalam Johar Maknun dan cara ngarajinya, cara ngaji ilmu balaghah kakera sorop, terus karena al-jurumnya imriti, terus alpiyah. Nanti kita akan ngaji Johar Maknun setelah selesai alpiyah. Apa yang disebut qasru di dalam Johar Maknun atau kitab balaghah ilmu bayan, tahsisu amrin mutlaqan bi amrin. Huwaladhi yad'unahu bil qasri gitu. Yang disebut qasar adalah tahsisu amrin, menentukan sesuatu mutlaqan secara mutlak, bi amrin dengan sesuatu yang lain. Menentukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Huwaladhi yad'unahu bil qasri, itu disebut qasar. Jadi yang disebut qasar itu adalah menentukan sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau yakunu fil mausufi wal ausofi, ditentukan apa? Qasrul mausuf ala sifat. Qasrul mausuf sok ala sifat, menentukan mausuf dengan sifat, menentukan musnad ilaih dengan mubtada, dengan musnad, menentukan musnad ilaih dengan musnad. Yang disebut musnad ilaih mubtada, yang disebut musnad khobar. Contohna ma jaidun sok, henteu ari jaid, illa qaimun, anging eta anu nangtung. Menentukan jaid, jaid itu berdiri. Ini jaid teu diuk atau teu sare gitu. Jaid teh apa? Berdiri. Qasrul mausuf, menentukan mausuf, bisip ala sifat dengan sifat. Ma jaidun illa qaimun, henteu ari jaid, illa qaimun, anging eta anu nangtung. Jadi lapad jaid ditentukan karena qaim gitu. Maksur matak pan khobar itu mengandung makna sifat. Mata qasrul mausuf sok ala sifat, menentukan mausuf karena sifat. Jadi yang ada di dalam ilmu balaghah maksur dan maksur aleh, tidak ada kata-kata mahsur, ada juga maksur dan mahsur aleh. Kalau Kang Barum menjelaskan maksur munhasoron mengandung maksur dan maksur aleh. Maksur dan maksur aleh itu ada di dalam bab qasru. Qasru itu apa? Tahsisu amrin mutlaqan bi amrin huwaladhi yad'unahu bil qasri. Yakunu fil awsofi wal awsofi, yakunu fil awsofi wal awsofi,
huwa hakikiun kama idopi, disebut qasrul mausuf ala sifat, qasrul sifat ala mausuf disebut qasrul hakiki atau qasrul idopi gitu. Nanti di dalam ilmu balaghah lebih jelasnya. Berbicara tentang qasar, ada pembagian qasar, ada qasar hakiki, ada qasar idopi. Ada tujuan qasar. Apa tujuan qasar? Liqolabin o ta'inin o iprodin, untuk membalikan sesuatu, untuk menentukan sesuatu kepada sesuatu yang lain, atau untuk memencilkan sesuatu. Jadi kalau berbicara tentang qasar, ada pembagian qasar, ada tujuan qasar, ada adawatul qasri. Adawatul qasri itu alat untuk qasar. Wa adawatul qasri illa innama atpun wa taqdimun ma taqaddama. Nanti lebih jelas itu termasuk ilmu bayan. Jadi wa adawatul qasri illa innama, bisa dengan ila atau inama. Innama jaidun qaimun, hanyalah jaid yang berdiri. Jadi yang berdiri itu hanyalah jaid. Sesungguhnya jaid berdiri misalnya. Jadi qasar itu ada yang disebut qasar tahsisu amrin mutlaqon bi amrin, menentukan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu disebut qasar. Yakunu fil mausufi wal awsofi huwa hakikiyun wa kama idopi. Di nanti di dalam ilmu balaghah yang disebut qasar itu ada qasrul mausuf ala sifat, ada qasrul sifat al mausuf. Yang kedua di dalam bait wahobaro di dalam yang ke-80 berapa? Kelima. Wahobaro mahsuri qadim abada kamalana ila tiba ahmada. Harus mendahulukan kepada khobar mahsur tuh. Saya lebih setuju kalau di dalam ilmu balaghah wa qadimi khobarol mahsuri abada, ini bukan mahsuri tapi bisinya nyawanan hayang ngarubah bet, bukan merubah bet. Lebih setuju saya kalau di dalam ini wa qadimil khobarol maksuri, khobar yang dimaksur bukan khobar yang dimahsur. Biasanya dipaksakan. Kalau di dalam pesantren menjarakan khobar mahsur itu khobar yang dihasru. Tidak ada kata hasru di dalam ilmu balaghah, yang ada qasru. Khobar yang diqasru bukan dihasru. Bapak menjelaskan dalam episode yang kemarin khobar yang dihasru, yang bukan dihasru, khobar yang dimaksur atau diqasru. Khobar yang diqasru itu adalah qasru sifat sok alal mausufi, menentukan sifat kepada mausuf. Contohnya sok ma mujtahidun illa Muhammadun. Ma mujtahidun henteu eta anu rajin illa Muhammadun anging ari Muhammad. Menentukan sifat mujtahid kepada mausuf. Lapad Muhammadun. Jadi yang giat itu adalah Muhammad. Siapa yang giat? Muhammad. Jadi qasrus sifat, lapad mujtahidun mengandung makna sifat, ditentukan untuk Muhammad. Ma mujtahidun illa Muhammadun. Qasrul sifat
alal mausuf khobar wajib didahulukan. Qasru sifat alal mausuf sifat didahulukan, mubtada diakhirkan. Qasrul mausuf ala sifat, mubtada didahulukan, khobar diakhirkan. Ma jaidun illa qaimun. Jaidun disebut musnad ilaih. Qaimun disebut khobar. Jadi ma jaidun illa qaimun. Menentukan jaid yang berdiri. Qasrul mausuf ala sifat, mubtada didahulukan, khobar diakhirkan. Musnad ilaih didahulukan, musnad diakhirkan. Qasru sifat alal mausuf, khobar didahulukan, khobar wajib didahulukan, musnad wajib didahulukan, mubtada diakhirkan, musnad ilaih diakhirkan. Qasru sifat alal mausuf, khobar wajib didahulukan, atau musnad wajib didahulukan, musnad ilaih wajib diakhirkan. Qasru sifat alal mausuf, wa qaddimi khobarul wa qaddim khobarul mahsur wa qaddimil khobarul wa qaddimil khobarul wa qaddim khobarul mahsuri abada kamalana sok ila tibau amada mante lana eta tetepikeun abdi sadaya ila tibau amada angin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau kemarin yang menjelaskan ila turut kakang Ahmad, padahal yang dimaksud Ahmad di sana itu Nabi Muhammad. Lana disebut mausuf sok atau musnad ilaih. Musnad ilaihnya wajib didahulukan. Mubtadanya wajib diakhirkan. Qasrul mausuf ala sifat, menentukan mausuf kepada sifat. Nah, tak di dalam yang disebut qasru itu apa tadi itu? Tahsisu amrin mutlakon bi amrin, menentukan sesuatu secara mutlak dengan sesuatu yang lain, menentukan mausuf kepada sifat atau menentukan sifat kepada mausuf. Bahasanya tahsisu amrin mutlakon bi amrin waladi yad'unahu bil qasri. Tapi di dalam qasru itu ada pembagian qasar, ada tujuan qasar, dan ada adawatul qasri. Adawatul qasru apa? Wa adawatul qasri illa innama atpun wa taqdimun ma taqaddama. Nanti akan lebih jelas di dalam ilmu balaghah
dalam ilmu bayan masalah musnad dan musnad ilaih. Bagaimana musnad ilaih yang dibuang, musnad ilaih dengan isi ma'rifat, musnad ilaih dengan idofat, musnad ilaih dengan dengan isi mausul, musnad ilaih dengan isim isyarah, langsung kepada bagaimana khobar yang dikosru itu di dalam ilmu bayan. Mengapa saya tidak berani kemarin menjelaskan ilmu balaghah? Karena alfiyah itu maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tujuan daripada ilmu nahwi itu gudangnya itu ada di dalam alfiyah. Tapi ada kesulitan saya di dalam bait auku sidas timalu munasoro atau wahobarol masuri wakodim wahobarol masuri abada kamalana ilatim. Jadi kata-kata mahsur, kata-kata munasoro, kalau di dalam ilmu balaghah itu maksur, ada juga kalau Kang Bahrum Bantargerang guru saya menjelaskan ada maksur aleh. Mahsur atau munasoro itu mengandung maksur dan maksur aleh. Maksur yang ditentukan, maksur aleh yang menentukan. Itu di dalam penjelasan Kiai Haji Bahrum Pondok Pesantren Bantar Gedang, guru saya itu. Tapi asalnya murid Cilenek juga. Jadi bapak itu belajar alifiyah itu di Haur Kuning di Kiai Haji Saifuddin Zuhri, lalu diteruskan di Kiai Haji Bahrum di Pondok Pesantren Bantar Gedang. Saya mengadakan klarifikasi terus terang. Kemarin bingung menjelaskan kusida timalu munasoro dan wakodim khobarol masur. Insya Allah ini akan terbuka, akan lebih jelas untuk yang mendengarkan. Sebab kadang-kadang kalau di pesantren aya kalimat yang sulit sok dirusuhkeun. Bapak mah dipikir deui, pan setelah ngaji diedit, setelah diedit diupload, setelah diupload saya didengarkan dulu. Begitu didengarkan, wah itu salah ya nerangkeun kieu teh. Jadi saya mengadakan klarifikasi. Mikir we ilmu balaghah, ilmu bayan. Oh iya mah kudu dijelaskan ku ilmu alfiyah. Matak menurut Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang kalau ngajar jurumiyah kudu bisa imriti supaya jelas. Lamun nerangkeun imriti kudu bisa mutamimah. Lamun nerangkeun mutamimah kudu bisa alfiyah. Lamun nerangkeun alfiyah kudu bisa balaghah. Terus ilmu itu satu. Jadi alfiyah teh komplit. Tapi aya nu sok ngajelaskeun nerangkeun alfiyah ku alfiyah we model di Haur Kuning, nerangkeun jurumiyah diterangkeun ku alfiyah atau nerangkeun jurumiyah ku Johar Maknun. Bapak inginnya alfiyah dengan ilmu pan alfiyah itu ilmu nahu, ilmu sorof. Lagi menceritakan ilmu nahu dan ilmu sorof, lalu menerangkan ilmu balaghah, ilmu bayan namanya. Ilmu balaghah itu ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bade. Ini ilmu bayan. Ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ilmu bade. Jadi kita ini diberi ilmu itu wa ma'utitu minal ilmi ila qalila. Oleh Allah ilmu itu diberi sedikit ya. Jangan takabur, jangan sombong. Masih banyak ilmu yang belum kita pelajari ya. Baru jurumiyah itu ilmu nahu. Serat kelani sorof. Terus ke imriti, setelah imriti alfiyah. Di dalam alfiyah kita ada ilmu bayan. Mantak saya diklarifikasi sekalian. Mudah-mudahan klarifikasi ini tidak menjadi debatibel, tapi saya lebih enak wakodim hobarol masuri itu redaksinya wakodim hobarol maksuri. Insya Allah nanti akan dibawa atau dikaji, didiskusikan di pesantren-pesantren apakah setuju. Tapi kalau Kang Bahrum, mahsur itu mengandung makna maksur dan mengandung maksur aleh. Begitu cara menjelaskannya. Kalau Bapak menjelaskannya kepada ilmu balaghah di dalam bab qasru tahsisu amrin mutlaqan bi afrin waladi yad'unahu bil qasri. Lalu bait yang keduanya yakunu fil awsopi wal awsopi wa hakikyun kama idopi. Terus tujuannya kosor
likolabin otayinin likolabin otayinin iprodin. Terus wa ada watul qasri ila inama atpun watak dimun mata kodama. Ini 2 bait alfiyah dijelaskan dengan 2 bait ilmu balaghah, ilmu bayan di dalam Johar Maknun. Setelah Johar Maknun, Bapak itu lebih senang lama belajar itu Qurul Juman ya, Qurul Juman. Jadi beda, lebih enak kalau Qurul Juman, ini Johar Maknun. Jadi bait apa tadi itu al-qusidas timaluhu munhasoro wa qadim barul masori abada kamalana datu ahmada. 2 bait alfiyah dijelaskan dengan ilmu balaghah 4 bait di dalam bab qasri. Nanti insya Allah setelah selesai alfiyah diteruskan dengan Johar Maknun. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Ini baru sepertiganya, kurang lebih 300 bait ya. Sampai bab mubtada dan dari idopatan mulai nyajangnya. Jadi besok setelah bab ini akan menjelaskan bab kana dan seterusnya. Sekian, mohon maaf. Ini sebagai klarifikasi dari alfiyah yang ke-85 dan alfiyah yang ke-83. Insya Allah kalau yang kritis silahkan. Kemarin saya menunggu ada satu komen dari para pendengar saya sebagai mutakalim yang membahas istilahnya kalau dalam ilmu balaghah itu ada mutakalim, ada muhatab. Mutakalim yang membicarakan, muhatab itu para pendengar. YouTuber yang menjelaskan itu namanya mutakalim. Para pendengar, santri, dan ada yang di rumah yang ngelihat HP itu namanya muhatab. Saya mohon maaf, ini tabayun ini mohon dilihat lagi, dengarkan dulu alfiyah yang ke-85-nya, dengarkan alfiyah yang ke-83 di dalam HP, lalu buka tabayun bait ini. Lebih jelas buka ilmu Johar Maknunnya di dalam ilmu bayan. Ta'sisu amrin mutlaqan bi amrin waladi yad'unahu bil qasri. Bait yang keduanya yakunu fil awsofi wal awsofi wa haqiqiyun kama idopi. Terus wa ada watul qasri ila innama atpun wa taqdimun ma taqaddama. Nanti akan jelas, lebih jelas kalau saya udah diganti kitab alfiyah dengan kitab Johar Maknun ilmu balaghah. Tilupan, ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ilmu bade. Sebenarnya ini lagi menjelaskan ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jadi berbelok dulu. Jadi kalau mau ke mana? Ke Bandung, ke Lembang dulu, piknik dulu gitu, ke Lembang atau ke tempat Pangalengan heula mengkol dulu sebentar. Jadi istitrod, istilahnya interupsi dulu. Lagi menjelaskan alfiyah, menjelaskan ke ilmu balaghah. Tadinya saya ingin fokus nerangkan alfiyah aja ilmu nahwu. Tapi karena ini ada kaitannya, dielaborasikan, dikaitkan dengan ilmu balaghah. Sebab itu sulitnya alfiyah di sini. Sulit nerangkeun ilmu nahwu, nerangkeun ilmu balaghah. Tapi saya ini di dalam klarifikasi. Mudah-mudahan klarifikasi ini benar ya, amin. Sebab saya juga ilmu itu hanya sedikit. Dan mudah-mudahan tepat. Dan mudah-mudahan Ibnu Malik pengarang alfiyah tidak tersinggung. Menjelaskan alfiyah dengan ilmu balaghah. Dengan ilmu bayan. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jadi kesimpulan untuk yang alfiyah tadi ya, jadi bait terakhir dari bab al-ibtidah itu menjelaskan bahwa satu mubtada itu boleh memiliki beberapa khobar ya. Jadi khobarnya boleh lebih dari satu, baik 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk yang klarifikasi tadi dari Pak Yai dari alfiyah yang 83 dan yang 84
ulama. Kalau dalam alfiah istilahnya hasru ya Pak Yai. Ya. Kalau dalam ilmu balaghah Qasru. istilahnya qasru ya. Istilahnya qasru. Nanti akan lebih jelasnya di Bihar Maknun. Mudah-mudahan kita segera bisa mengkajinya sama-sama. Mungkin sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kifaratul Nabi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.